Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Alsa Terais dari Universitas Mercubuana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Pada video kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran merupakan sumber pendidikan Islam yang pertama dan paling utama. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat Islam untuk dijadikan pedoman atau sumber hukum dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Al-Quran merupakan salah satu kitab yang mempunyai sejarah panjang yang dimiliki oleh umat Islam dan sampai sekarang masih terjaga keasliannya. Al-Quran dijadikan pembina manusia guna mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini. Selain Al-Quran, As-Sunnah juga mempunyai posisi penting dalam Islam, yakni sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tidak semua persoalan keagamaan ditemukan jawabannya dalam Al-Quran. Maka dari itu, As-Sunnah berfungsi sebagai penguat dan penjelas terhadap apa yang terdapat dalam Al-Quran. Al-Quran dan As-Sunnah merupakan pedoman hidup manusia yang mana manusia harus berpegang teguh pada keduanya agar dapat selamat di dunia dan di akhirat. Pertama, saya akan membahas kitab suci umat Islam, yaitu Al-Quran. Kata Al-Quran secara etimologis memiliki arti bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan suatu pedoman bagi umat manusia. Bila dilafazkan dengan menggunakan alif lam, berarti keseluruhan yang dimaksud dengan Al-Quran sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Wahyu yang pertama turun ialah surah Al-Alaq ayat 1-5. Di mana wahyu tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada malam Qadar tanggal 17 Ramadan pada waktu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Sejarah turunnya Al-Quran dibagi menjadi 2 periode, yaitu yang pertama periode Mekah pada saat sebelum hijrahnya Nabi. Ayat Makkiyah ini berisi tentang akidah dan tauhid. Pada periode ini diturunkan selama 12 tahun, 5 bulan dan terdapat 86 surah yang memiliki ciri surahnya pendek dan gaya bahasanya singkat dan padat. Karena sasaran yang utama pada periode ini adalah Arab asli. Yang kedua yaitu periode Madinah, pada saat setelah hijrahnya Nabi. Sedangkan surah ini berisi berkaitan dengan muamalat, syariat, dan hukum Islam. Pada periode ini diturunkan selama 9 tahun, 9 bulan dan terdapat 28 surah yang memiliki ciri suratnya panjang dan gaya bahasanya lebih jelas karena sasarannya bukan hanya orang-orang Arab asli, melainkan juga non-Arab yang beragama Islam. Ayat Al-Quran yang terakhir diturunkan adalah surah Al-Maidah ayat 5. Hikmah diturunkannya Al-Quran secara berangsur-angsur ialah untuk mempermudah umat muslim dalam membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran sebagaimana dalam firman-Nya dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'ana faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Artinya,
Dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Al-Quran mengandung isi pokok yang lengkap dan kompleks. Isi kandungan dalam Al-Quran sangat penting untuk diketahui dan diamalkan dalam menjalani kehidupan, agar mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus, agar memiliki kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Adapun isi kandungan Al-Quran terdiri dari akidah akhlak, ajaran tauhid tentang kepercayaan ketuhanan yang Maha Esa, perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, ibadah, sejarah umat Islam terdahulu dan pedoman jalan yang lurus untuk kebahagiaan umat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang as-sunnah. As-sunnah secara etimologi yaitu cara atau jalan yang terpuji ataupun tercela. Dan secara terminologi, as-sunnah adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad SAW. Dalam segi bentuk, sunnah dibedakan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah sunnah qauliyah, yaitu hadis-hadis yang diucapkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang tidak sholat karena tertidur atau karena lupa, maka hendaklah ia mengerjakan sholat itu ketika ia telah ingat." Yang kedua adalah sunnah fi'liyah, yaitu hadis-hadis yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang diketahui oleh para sahabat kemudian disampaikan kepada orang lain. Contoh sunnah fi'liyah yaitu cara Rasul melakukan sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah sunnah takririyah, yaitu perbuatan dan ucapan para sahabat yang diketahui oleh Rasulullah tetapi beliau mendiamkan dan tidak menolaknya. Fungsi dari sunnah itu sendiri, yang pertama adalah menjelaskan hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran yang ayat-ayatnya masih bersifat umum. Fungsi yang kedua dari sunnah adalah memperkuat hukum yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Fungsi ketiga adalah menjadi sumber hukum yang mandiri. Maksudnya, sunnah itu menetapkan suatu hukum yang belum ada ketetapannya dalam Al-Quran. Jadi, dengan demikian, sunnah secara independen menentukan hukum tanpa adanya sumber dari Al-Quran. Dengan demikian juga, Al-Quran dan sunnah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Demikian video saya kali ini, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.